Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam kelas 4 Kurikulum Merdeka pembelajaran yang ke-9 dengan judul Mengenal Sholat Jumat, Sholat Duha, dan juga Sholat Tahajud. Nah, adik-adik semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama, memohon kepada Allah agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik semuanya, inilah peta konsep pembelajaran yang ke-9 di kelas 4 ini. Ada 3 hal. Yang pertama, sholat Jumat. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga ada sholat tahajud. Anak-anak semuanya, ingatkah kalian mengapa kita harus sholat? Nah, perhatikan perumpamaan berikut ini. Ada seseorang yang sangat baik kepada kamu, dia menjaga kamu, dia menyiapkan tempat tinggal untuk kamu, dia memberikan bahan makanan untuk kamu, dan lain sebagainya. Apabila dia ingin menemui kamu, apakah kamu akan menolaknya? Apakah kamu akan malas-malasan untuk menemuinya? Tentu saja tidak, bukan? Nah, anak-anakku semuanya, Allah menciptakan kamu semuanya, memelihara kamu, memberikan kamu nikmat yang sangat banyak, memberikan rizki yang tidak terhitung. Nah, apakah kamu semuanya malas untuk menemuinya? Tentu saja tidak, bukan? Allah mengundang kita dalam satu hari hanya 5 waktu, dan dalam rentang waktu yang sangat sebentar, dalam waktu beberapa menit saja. Itu pun dengan waktu yang tidak lama. Kalian juga tidak perlu jauh-jauh untuk menemuinya, karena apa? Ibadah yang kita lakukan bisa saja kita laksanakan di rumah, bisa kita laksanakan di musola, bisa dilaksanakan di masjid atau dimanapun tempat, yang penting tempat itu suci. Nah, anak-anakku semuanya, jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai sehingga kita melupakan Allah ya anak-anak semuanya. Nah, adik-adik semuanya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semuanya agar kita terbiasa melaksanakan sholat dimulai dari usia sejak dini. Nah, berapa kira-kira usia kalian sekarang? Jika usia kalian sudah lebih dari 10 tahun, maka kalian harus simak pernyataan berikut ini. Nabi SAW bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amir bin Shu'aib. Nah, anak-anak semuanya, itulah betapa pentingnya agar kita semuanya melaksanakan sholat. Pada bab ini, kita akan belajar bagaimana tata cara melaksanakan sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Anak-anakku semuanya sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku semuanya, kita masuk di submateri yang pertama, yaitu sholat Jumat. Semuanya, apakah kalian tahu apa itu keistimewaan hari Jumat? Mengapa umat Islam melaksanakan sholat pada hari Jumat? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, anak-anakku semuanya, inilah keistimewaan daripada hari Jumat, karena pada malam dan siang hari di hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita simak kisah perjalanan hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Rasul SAW mendirikan sholat Jumat pertama dalam perjalanan hijrah. Beliau bersama rombongan melanjutkan perjalanan setelah beberapa hari tinggal di Kuba dan membangun Masjid Kuba. Ketika itu hari Jumat pagi, sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan mendirikan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepatnya di sebuah lembah Arana sekarang. Di tempat ini terdapat masjid yang diberi nama Masjid Al-Jum'ah. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, kaum muslim telah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini dipimpin oleh Abu Umamah As'ad bin Zararah. Abu Umamah adalah salah seorang dari 12 orang yang melakukan Bai'atul Aqobah kedua. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita masuk di pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardhu ain atau kewajiban bagi setiap orang. Siapa sajakah yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Nah, yang wajib melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang-orang yang sudah baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat. Dan yang keenam, mereka menetap atau bermukim atau mereka sedang tidak dalam sebuah perjalanan. Nah, adik-adik semuanya, hukum melaksanakan sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain. Artinya bahwa sholat Jumat itu wajib untuk dilaksanakan, kecuali bagi beberapa hal. Yang pertama, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat adalah perempuan. Yang kedua adalah anak kecil. Yang ketiga adalah orang sakit. Dan yang keempat adalah budak yang dimiliki. Nah, anak-anakku semuanya, jadi di sini yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, adik-adik semuanya, inilah niat sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardal Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat Jumat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana tata cara melaksanakan sholat Jumat? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan serta berdoa. Yang ketiga, menjaga adab di dalam masjid, diantaranya menjaga kebersihan, tidak berdiam diri bagi yang sedang junub atau haid. Kemudian yang keempat, dianjurkan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kelima, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang keenam, dalam melaksanakan sholat berjamaah, meluruskan dan merapikan sholat. Yang ketujuh, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Yang kedelapan, setelah selesai sholat Jumat, kita melakukan zikir bersama dan juga doa bersama-sama. Nah, adik-adik semuanya, apakah adik-adik tahu berapa jumlah jamaah yang wajib mengikuti sholat Jumat? Nah, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat dinilai sah jika yang berjamaah sebanyak 40 orang. Mereka termasuk orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sebagian ulama mencukupkan jumlah paling sedikit sholat jamaah Jumat sebanyak 12 orang. Ada juga yang menyatakan cukup 3 orang. Betapa pentingnya sholat Jumat, kalian harus rajin mendirikan sholat Jumat ya adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya, ada 4 keutamaan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, menjaga persatuan dan kebinekaan umat Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mempelajari tentang sholat Jumat, tentunya yang paling pokok adalah apa hikmah ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Ada 6 hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, menjaga hubungan sosial. Yang kedua, mengajarkan tentang keadilan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang keempat, memperkuat iman dan ketakwaan. Yang kelima, mengajarkan tentang kepemimpinan. Dan
dan yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial. Nah, anak-anakku semuanya, itulah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari melaksanakan sholat Jumat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kesadaran, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi pemaparan materi tentang sholat Jumat. Anak-anakku semuanya, silakan simak pesan moral berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Tidak semua yang sholat itu sholat. Aku hanya menerima sholat siapa yang merendahkan diri di hadapan keagunganku, tidak angkuh terhadap makhlukku, tidak juga memasuki waktu malam dalam keadaan bertekad mendurhagaiku. Tapi dia yang mengisi waktu siang dengan berzikir mengingatku dan mengasihi orang miskin, anak jalanan, janda, serta orang yang terkena musibah." Hadis riwayat Al-Ghazali. Nah, anak-anakku semuanya, untuk menambah pemahaman pada materi sholat Jumat ini, anak-anakku silahkan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah hukum sholat Jumat bagi laki-laki? 2. Apakah hukum sholat Jumat bagi perempuan? 3. Apakah hukum sholat Jumat bagi laki-laki yang sedang sakit? 4. Kapankah waktu pelaksanaan sholat Jumat? 5. Berapakah rakaat sholat Jumat? 6. Apakah keistimewaan sholat Jumat? Nah, adik-adik semuanya, demikianlah pemaparan materi tentang sholat Jumat di bagian atau di subtema yang pertama. Sampai jumpa di subtema yang kedua, yaitu tentang sholat duha. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share materi ini ya. Salam bahagia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.